Bongkar peluang AC Milan datangkan Kylian Mbappe. Seorang jurnalis media Prancis membeberkan peluang tidak terduga raksasa Serie A Liga Italia AC Milan untuk memboyong mega bintang PSG yang bernama Kylian Mbappe. Nama Kylian Mbappe masih senter menjadi sorotan publik. Hal tersebut dikarenakan dirinya dikabarkan ingin meninggalkan PSG demi mendapatkan pengalaman baru bersama klub lain. Apalagi pelatih baru mereka yang bernama Mauricio Pochettino pernah mengatakan bahwa Mbappe masih butuh banyak latihan. Artinya Pochettino kurang puas dengan performa sang striker. Hal ini tentu membuat publik berspekulasi bahwa datangnya Pochettino bisa menjadi mimpi buruk bagi bintang timnas Prancis tersebut. Real Madrid sedang center dikaitkan dengannya untuk akhir musim 2020-2021. Melansir dari Planeta Milan, jurnalis media Prancis Le Equipe yang bernama Nabil Jalil membeberkan pendapatnya soal peluang AC Milan untuk mendatangkan Mbappe di bursa transfer. Saya tidak merasa bahwa Mbappe akan pergi ke Milan untuk waktu dekat. Namun di beberapa tahun mendatang Milan akan kembali ke level Eropa. Jadi siapa yang tahu, ujarnya. Milan adalah salah satu klub legendaris di dunia sepak bola dan seragam rossoneri juga sudah dikenal luas. Namun saat ini kecenderungan adalah Mbappe bertahan di PSG atau gabung Real Madrid atau Liverpool, tutupnya. Artinya bisa disimpulkan bahwa Milan tetaplah punya potensi merekrut Mbappe jika sukses kembali ke kancah Eropa seperti Liga Champions. Namun hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Calhanoglu segera teken kontrak baru. AC Milan disebut hampir mencapai kesepakatan kontrak baru dengan playmaker Hakan Calhanoglu. Kedua pihak telah mencapai titik tengah terkait kesepakatan gaji yang diminta. Calhanoglu telah menjadi pemain yang sangat penting bagi Milan. Gelandang 26 tahun itu memegang kendali penuh dalam setiap serangan yang dibangun oleh Milan. Sejak bergabung dengan Milan pada 2017 yang lalu, Calhanoglu selalu tampil lebih dari 30 laga di Serie A. Pada musim lalu dia mencetak 9 gol dan 9 assist di Serie A. Faktor gaji menjadi kendala dalam negosiasi kontrak baru antara Hakan Calhanoglu dan AC Milan. Jika tidak ditemukan solusi, maka pemain asal Turki itu bisa pindah dari Milan karena kontraknya habis. Namun sebuah kabar baik datang dari Milanello. Jurnalis asal Italia Nicolo Schira melaporkan bahwa Milan dan Calhanoglu sudah hampir sepakat untuk negosiasi kontrak baru. Milan awalnya hanya menawarkan kontrak baru dengan gaji 4 juta euro. Sedangkan pihak Calhanoglu ingin mendapatkan gaji 5 juta euro. Akhirnya keduanya sepakat pada angka 4,5 juta euro atau sekitar 76 miliar per musim. Sementara untuk durasi kontrak Milan dan Calhanoglu sepakat hingga Juni 2024. Fokus Milan bukan hanya memberikan kontrak baru pada Calhanoglu saja. Milan juga tengah berupaya untuk mendapatkan kesepakatan dengan Gianluigi Donnarumma yang kontraknya akan habis pada Juni 2021. Berdasarkan laporan Milan News, Paolo Maldini dan Ricky Massara telah membuat tawaran resmi pada pihak Donnarumma. Milan menyepakati beberapa opsi, termasuk kontrak baru untuk sang kakak Antonio Donnarumma. Lima opsi playmaker AC Milan saat berjumpa Bologna. AC Milan akan berjumpa dengan Bologna di pekan ke-20 Serie A Sabtu 30 Januari 2021. Pada duel ini, Milan bakal kehilangan dua playmaker utama, yakni Hakan Calhanoglu dan Brahim Diaz. Calhanoglu masih berkutat dengan COVID-19 dan belum sembuh. Sementara itu dengan Brahim Diaz yang biasanya tampil sebagai pengganti mengalami cedera pada laga kontra Inter Milan. Lantas siapa yang bisa menjadi playmaker Milan pada duel di Stadion Renato Dell'Ara tersebut? Opsi yang pertama, Milan beruntung punya pemain seperti Ante Rebic, sebab pemain asal Kroasia itu bisa memainkan banyak posisi. Bukan hanya winger kiri, Rebic juga bisa bermain sebagai penyerang tengah.
Selain itu, mantan pemain Frankfurt itu bisa bermain sebagai gelandang serang. Opsi kedua, Pioli punya Red Krunic sebagai playmaker. Pemain 27 tahun ini punya kemampuan bermain di banyak posisi. Pada musim ini, Krunic pernah sekali tampil sebagai playmaker. Opsi ketiga, memainkan Mario Mandzukic. Bisa menjadi opsi yang bagus untuk Milan. Namun Pioli harus lebih dulu melihat kondisi terakhir pemain 34 tahun itu. Sebab dia baru saja sembuh dari cedera. Mandzukic memang bukan pemain yang kreatif. Namun dia punya kemampuan untuk membagi bola dengan baik. Mandzukic bisa menjadi pelayan bagi Zlatan Ibrahimovic di lini depan. Lalu opsi keempat. Opsi keempat mungkin tidak cukup populer. Namun Stefano Pioli dikutip dari Milan News tengah menimbang opsi memainkan Rafael Leao sebagai playmaker. Opsi kelima, Stefano Pioli punya satu pemain lain di posisi gelandang serang yakni Daniel Maldini. Hanya saja generasi ketiga keluarga Maldini di Milan belum punya pengalaman yang mapan untuk laga-laga krusial. Daniel Maldini belum pernah tampil sebagai pemain inti di laga Serie A sejak debut pada musim lalu. Namun dia sempat bermain di fase grup Liga Eropa sebagai pemain inti. Florian Thauvin target utama musim depan. AC Milan dilaporkan berada di barisan paling depan untuk bisa mendapatkan jasa Florian Thauvin. Sang pemain diyakini tidak akan menaikkan kontrak baru di Marseille. Milan kini tengah menyusun proyek besar untuk bisa kembali bersaing di level elit. Pada musim 2020-2021 ini, Milan membeli sejumlah pemain muda untuk proyek jangka panjang. Milan pun diyakini belum akan berhenti membeli pemain baru pada musim depan. Sejumlah nama masuk dalam bidikan. Namun winger Marseille Florian Thauvin disebut menjadi target utama. Thauvin punya hubungan yang baik dengan Marseille. Dia telah membela Marseille untuk waktu yang lama. Namun kontraknya akan habis pada Juni 2021. Dan tidak akan menaikkan kontrak baru dengan klub Liga 1 itu. Negosiasi untuk pembaruan antara Thauvin dan klub sama sekali tidak berjalan dengan baik. Marseille tidak punya uang untuk memenuhi permintaan ekonominya, kata jurnalis Prancis Nabil Djellit kepada Pianeta Milan. Thauvin dilaporkan meminta gaji dan bonus lebih besar dari yang diterima saat ini. Sedangkan dengan krisis COVID-19, pihak Marseille tidak punya cukup sumber dana untuk memenuhinya. Nabil Djellit yakin bahwa Milan berada dalam posisi yang bagus. Milan tidak membayar sepeser pun jika ingin mendapatkan Thauvin musim depan. Jadi Milan bakal menawarkan gaji dan jumlah yang besar. Milan nampaknya akan memberikan tawaran di atas segalanya, karena tidak perlu membayar apapun. Sang pemain juga tertarik dengan Milan. Di mata saya, Milan adalah pelamar paling tertarik untuk Thauvin, tutup Nabil Djellit.